Halo guys, Assalamualaikum. Ini adalah Writer Pad bernama Hapley TypoPad 3000, sebuah alat tulis semacam Writer Deck, namun portable, yang digunakan dalam genggaman tangan. Hapley TypoPad 3000 menjalankan sistem operasi Android 16 Vanilla. Dengannya, saya biasa menulis menggunakan marker editor yang terintegrasi dengan repositori GitHub, yang otomatis disinkronisasi ketika marker editor dibuka, dan ketika marker editor ditutup. Hal itu tidak lain hanya untuk memastikan, jika karya tulis telah dalam versi terbaru sebelum sesi menulis dilanjutkan, dan repositori utama telah memiliki versi terbaru dari perubahan yang dilakukan ketika sesi menulis selesai. Sehingga, repositori karya tulis di GitHub akan selalu dalam kondisi terbaru dan siap dilanjutkan, maupun direvisi menggunakan pengolah kata apapun, alat tulis apapun, dimanapun dan kapanpun. Untuk membantu proses sinkronisasi antara Hapley TypoPad 3000 dengan repositori GitHub, saya menggunakan sebuah software bernama GitSync. GitSync adalah software yang dapat membantu sinkronisasi repositori lokal dengan layanan Git populer, termasuk GitHub dan GitLab. GitSync merupakan proyek terbuka dan bisa ditemukan di github.com/viscuspod/gitsync. Untuk mendapatkan GitSync, sumbernya bisa disesuaikan dengan fleksibel, yaitu bagi Android stock ROM, GitSync bisa didapatkan dari Google Play Store. Sedangkan untuk Android Vanilla, GitSync bisa didapatkan dari pasar aplikasi F-Droid, atau langsung mengunduhnya dari halaman rilis GitHub. GitSync mendukung Android mulai dari versi 6 Marshmallow. Namun, rekomendasi minimalnya adalah dengan Android 7, Nougat. Video ini akan memandu kalian langkah demi langkah, cara mengatur GitSync, agar terhubung dengan repositori GitHub, dengan asumsi kalian telah memasang software GitSync secara mandiri. Baiklah, ayo dimulai. Buka GitSync dari drawer aplikasi, lalu ketuk tombol Setup pada dialog yang muncul. Setelahnya, ketuk tombol Let's Go, lalu tombol OK, untuk memberi izin notifikasi. Kemudian ketuk tombol OK, untuk memberi izin kelola semua berkas file. Ketuk OK, dan OK lagi. Lalu pilih All Repository. Secara otomatis, GitSync akan membuka web browser untuk mendapatkan akses ke repositori GitHub. Login dengan email dan sandi yang sudah terdaftar, ketuk Sign In, lalu ketuk Continue. GitSync akan terbuka kembali secara otomatis dengan menampilkan daftar repositori yang tersedia. Pilih salah satu, lalu tentukan di mana repositori akan disimpan pada jendela baru yang terbuka. Pada contoh ini, saya memilih repositori bernama artikel, yang saya simpan di dalam folder dokumen /markor. Lalu ketuk, gunakan folder ini untuk kembali lagi ke pengaturan GitSync.
Sampai di sini, integrasi akun GitHub dengan GitSync telah selesai. Sekarang, GitSync akan memberi tur singkat untuk mengenalkan bagian-bagian antarmuka pengguna. Dan pada sesi ini, ketuk pada sembarang layar kosong untuk melanjutkan setiap tur. Langkah terakhir adalah menyandingkan GitSync dengan aplikasi Markor Editor. Caranya, ketuk pada opsi AppSync Settings. Ketuk OK. Lalu izinkan akses aksesibilitas untuk GitSync, lalu tekan tombol kembali 2 kali. Dari beranda GitSync, ketuk Select Apps. Pilih Markor Editor, lalu ketuk Save. Aktifkan opsi Sync on Apps Open dan Sync on Apps Close. Fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi ketika Markor Editor dibuka dan ditutup. Akhirnya, semua pengaturan dan integrasi Git antara Markor Editor dengan repositori GitHub telah selesai. Sekarang, setiap Markor Editor dibuka dan ditutup, GitSync akan bekerja secara otomatis di belakang layar tanpa perlu dibuka lagi. Bahkan ketika Apply Typopad 3000 di restart, GitSync akan otomatis berjalan di latar belakang. Namun satu hal yang perlu dicatat, GitSync hanya memperbolehkan sinkronisasi satu repositori saja. Jika ingin lebih, maka pengguna bisa membeli versi Pro melalui Google Play Store, atau melalui pendanaan GitHub bagi yang menggunakan Android Vanilla. Baik, sampai jumpa lagi pada video yang lain, dan wassalamualaikum.